Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim kejuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama terima kasih banyak teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang sudah bergabung di kajian Masnawi. Sebenarnya sudah lama kami sangat ingin membuat kajian ini, karena kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menerjemahkan dari bahasa Persia. Jadi ingin sharing sebenarnya tentang banyak hal tentang Masnawi ini. Jadi dari dulu cuma mungkin belum ditakdirkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini dan juga Jumat-Jumat selanjutnya, kalau tidak ada berhalangan, kita akan lanjut tentang Masnawi, kitab penting dari Rumi. Dan saya yakin yang ikut malam ini pasti sudah familiar dengan Maulana dan juga kitab Masnawi. Saya yakin itu, dan sebagaimana semua orang mungkin punya ketertarikan khusus ya kepada Maulana Rumi dan juga kitab Masnawi. Dan mungkin kita juga tahu bahwa Masnawi ini sebenarnya satu kitab yang berisi tentang kisah-kisahnya. Tapi kata Masnawi itu sendiri yang kemudian Maulana menamakan kitabnya, Masnawi itu sebenarnya satu jenis syair Persia. Jadi kalau kita ke syair-syair Persia itu jenisnya banyak. Sastra, jenis sastra maksudnya ada ghazal, ada rubai, kalau rubai 44. Nah, Masnawi ini adalah puisi-puisi yang panjang. Jadi kalau para sastrawan, misalnya para sufi, ingin membuat satu penjelasan yang panjang dalam bentuk sastra, biasanya mereka memilih jenis sastra yang disebut dengan Masnawi. Jadi ini satu bentuk jenis sastra di sastra berbahasa Persia. Nah, karena itu Masnawi ini sebenarnya bukan cuma milik Rumi ya. Kalau Masnawi itu, maksudnya bukan cuma Rumi yang memilih sastra dalam bentuk Masnawi, dalam genre Masnawi. Sebenarnya banyak sufi lain juga punya, seperti Attar Nizaburi juga punya Masnawi, kemudian Abdurrahman Jami juga punya Masnawi. Ada banyak tokoh-tokoh sufi lain yang punya Masnawi, termasuk Umar Khayyam juga punya Masnawi. Nah, tetapi karena Rumi memiliki kisah yang kebetulan beliau memang mengumpulkan berbagai kisah yang cukup panjang, dan itu dimasukkan semua dalam Masnawi, itu sampai 6 jilid ya, semua tentang kisah. Makanya kalau kita mendengar kata Masnawi, itu refernya selalu ke Rumi. Dan memang kebetulan Rumi menamakan kitabnya Masnawi untuk menjelaskan bahwa syair-syairnya panjang-panjang, karena memang isi Masnawi ini dari awal sampai akhir semuanya tentang kisah. Jadi beliau mengumpulkan berbagai macam kisah, ada kisah Persia, ada kisah Arab, ada kisah Cina, ada kisah India, banyak hal, termasuk hikayat, termasuk pelajaran tentang sastra, kemudian kaidah-kaidah sufistik, moralitas, banyak hal yang kemudian Maulana menggodok semua dalam kitabnya yang disebut dengan Masnawi. Jadi Masnawi ini satu kitab yang sangat panjang yang hanya berisi tentang kisah. Nah, karena itu kita tidak boleh terkecoh dengan kisah ya, karena kalau kita fokus ke kisah, mungkin
kita punya banyak kritik terhadap Rumi. Misalnya kita membandingkan kisah yang dijelaskan oleh Rumi, kemudian kita misalnya merujuk ke kisah yang asli, itu pasti kita akan mendapatkan perbedaan. Bahkan Rumi kadang sengaja membelokkan kisah itu hanya untuk menjelaskan satu kaidah sufi, satu kaidah sufistik di dalam kisah Masnawi ini. Makanya banyak para peneliti terkecoh dengan apa yang dikerjakan oleh Maulana Rumi, karena menganggap Rumi ini seorang yang seorang yang menjelaskan kisah gitu. Padahal Rumi tidak sedang berkisah, Rumi sedang menjelaskan kaidah-kaidah sufistik atau kaidah-kaidah lainnya, entah itu moralitas, entah itu tatanan agama dan seterusnya, ke dalam kisah ini, ke dalam satu kisah itu. Jadi inti yang ingin disampaikan Maulana Rumi itu adalah kaidah-kaidah sufistik. Dan nanti kita akan banyak ketemu tentang kaidah-kaidah ini dalam kisah-kisah tersebut. Kadang kisah itu Rumi sengaja potong, pindah ke kisah lain. Kadang Rumi tidak menyelesaikan kisah itu. Karena memang jadi harus kita pahami, meskipun seluruh isi Masnawi ini adalah semuanya tentang kisah, tetapi ini hanya satu bentuk metodologi. Jadi kalau kita lihat secara genealogi para sufi sebelum Rumi memang para sufi itu selalu menjelaskan pengalaman sufistiknya itu dalam hikayat-hikayat. Kalau dalam bahasa kita ini disebut dengan dialog imajiner, kan? Jadi dialog imajiner ini macam-macam. Kadang hewan dialog dengan hewan, seperti saya lupa ada satu buku kisah ya, dan semuanya tentang hewan, dan Rumi juga sering menukil itu. Saya lupa satu buku. Tetapi isinya hikmah-hikmah. Itu metodologi para sufi dahulu ya. Mungkin perlahan-lahan, mungkin karena kita semakin realistis mungkin dalam melihat sesuatu, tetapi metode ini sangat bagus dalam menitipkan satu pesan ke dalam pikiran kita ya, melalui metode kisah. Metode kisah. Makanya hampir semua para sufi itu mengambil kisah, dan kemudian dalam kisah itu tersebutlah para sufi itu menitipkan kaidah-kaidah sufistiknya. Nah, makanya saya akan membacakan satu syair. Syair ini ada di kitab 6 Masnawi. Saya bacakan bahasa Persianya. Masnawi mo dekone wahdatas. Kaire wahid harcebini on butas. Jadi kata Rumi, Masnawi kami ini adalah kedai ketunggalan. Jadi Masnawi mo dakoni wahdatas. Masnawi kami ini adalah kedai ketunggalan. Gaire wahid, selain ketunggalan, harcebi ini on butas. Jadi selain ketunggalan, apapun yang kau saksikan itu adalah berhala, gitu. Jadi seperti kedai. Kalau kedai itu kan menjual semua benda ya. Situ ada gula, ada apa ya, macam-macam. Ada gula, ada ini, ada itu dan seterusnya. Tetapi semua merangkai untuk sampai kepada ketunggalan. Kayak kata Rumi, Masnawi kami adalah kedai ketunggalan. Apapun yang kau lihat selain ketunggalan itu adalah berhala. Jadi makanya seluruh kitab Masnawi ini kita harus melihat secara jeli sebenarnya pesan-pesan yang ada di balik kisah Maulana Rumi. Jadi ada banyak kode-kode yang diberikan oleh Maulana Rumi yang sangat halus. Kalau kita mungkin tidak begitu teliti dengan kode-kode ini, mungkin kita melewatinya begitu saja. Nah, makanya kalau dalam penerjemahan saya, pilihan saya itu ada beberapa hal yang saya sengaja untuk tidak memilih diksi yang lain. Misalnya kata akal ya. Kata akal ini Maulana Rumi ini hampir menggunakan ke beberapa subjek tentang akal. Makanya kita mungkin akan kebingungan tentang definisi akal menurut Rumi, karena akal ini hampir digunakan di semua tempat gitu.
Jadi ada akal syaitonia, ada akal seton, ada akal iblis, ada akal bulus, ada akal keseharian, ada akal universal, ada akal partikular. Dan saya tidak menerjemahkan akal itu ke misalnya nalar, kecerdasan dan seterusnya, karena ya itu kita akan keluar dari satu metode yang digunakan oleh Rumi, khususnya dalam diksi. Makanya diksi-diksi ini sengaja ada beberapa diksi yang saya tetap tidak untuk memilah atau memilih diksi yang lain. Jadi saya tetap kepada diksi yang digunakan Rumi untuk misalnya membantu para peneliti agar misalnya dia mencari tentang kategori akal. Dia akan menemukan di banyak tempat kategori akal yang digunakan oleh Rumi. Nah, ini kita sambil lalu aja ya. Ini apa yang hadir saja dalam benak saya untuk kita sama-sama membahas kitab Masnawi ini. Dan kalau kita lihat memang banyak sekali para ilmuwan dan dalam mensyarah memberikan komentar terhadap kitab Rumi. Kitab Rumi dan seperti yang teman-teman tahu bahwa kitab Rumi ini sudah diterjemahkan ke 34 bahasa asing. Kitab Masnawi ini adalah Masnawi. Yang paling sulit itu Ghazal. Makanya Ghazal itu sulit kita melihat terjemahan yang lengkap ya, karena memang Ghazal itu pilihan diksinya sangat sulit dan rumit, karena dia bukan kisah. Nah, Masnawi ini enaknya karena dia kisah, sehingga para penerjemah itu bisa mengikuti terjemahan yang ada itu dengan melirik misalnya Rumi ini sedang berkisah apa. Itu minimal membantu kita untuk kemudian meraba kira-kira seperti apa yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Tapi kalau kita masuk Ghazal, Rubai, dan seterusnya syair, itu banyak sekali kata-kata yang sangat sulit untuk kita menerjemahkan. Tapi bukan berarti dalam Masnawi tidak ada yang mudah ya. Tentu ada bagian-bagian tertentu juga yang sangat sulit untuk menerjemahkan, dan kalau saya lihat para penerjemah pun biasanya berbeda dalam menerjemahkan diksi tersebut. Nah, ini sebagai pendahuluan saja untuk menjelaskan bahwa Masnawi ini semuanya tentang kisah ya. Dari awal sampai akhir semuanya tentang kisah, ada kisah Yunani, Persia, kisah Arab, kisah tentang Cina, dan seterusnya mengisahkan, tetapi intinya Rumi tidak sedang berkisah, tetapi Rumi sedang menitipkan pesan-pesan ruhaniah atau spiritual atau sofistiknya ke dalam kisah tersebut. Makanya kita akan melihat, kalau Bapak Ibu yang atau teman-teman yang sudah membaca, itu kita lihat akan loncat ya. Nah, misalnya belum selesai ini, pindah lagi kisah ini, belum selesai ini, pindah lagi kisah ini. Ada istilah Arab itu al-kalam ya jurul kalam. Jadi kita kayak ngobrol begini, kayak ngobrol kayak podcast itu, belum selesai ngobrol A ke obrolan B, belum selesai obrolan B ke C. Itu karena ada satu diksi yang mengantarkan dia untuk ke kisah yang lain. Misalnya satu satu syukur. Nah, ternyata dalam syukur ini misalnya ada kisah yang menjelaskan tentang syukur, ya sudah, Rumi ke sana dulu gitu, lalu kemudian nanti kembali lagi. Makanya kita akan sering menemukan, ya sudah, kita akhiri dulu sampai di sini, kita kembali lagi ke kisah sebelumnya. Banyak sekali kita sering menemukan kata-kata itu dalam Masnawi ya. Jadi mungkin kalau awal-awal membaca kita kebingungan, ini maunya Rumi apa sih, belum selesai kok pindah lagi dan seterusnya. Dan tetapi itulah ini ya, seperti satu metode dialektika. Saya melihat dia sedang berdialog selesai di dalam 15 tahun. Ini
bukan hal yang mudah ya bagi Maulana dan juga murid-murid yang menerjemahkan itu. Dan saya lihat ada fase di mana dia stuck. Itu biasa kita lihat auranya dalam Masnawi itu. Misalnya dia berjarak, ya sudah beberapa hari ini kita telat, ya, sudah kita kembali lagi. Biasa ada bahasa-bahasa seperti itu. Artinya dia pada saat itu Rumi mungkin sedang berjarak dengan penulisan Masnawi ini, dan kemudian dia melanjutkan ketika mungkin ada sesuatu yang kemudian dia kembali lagi ke melanjutkan kisah penulisan Masnawi ini. Jadi 15 tahun, dan yang sangat membantu muridnya itu ada dua, Diauddin dan saya lupa satu, Diauddin, yang satu itu Chalabi. Ini dua, Husamuddin Chalabi ini dua murid yang sangat membantu Maulana Rumi dalam menyelesaikan kitab Masnawi. Nah, jadi seperti yang tadi kita lihat bahwa Masnawi ini adalah satu genre dalam sastra sufi, dan tentu para kisah satu kisah yang panjang, pasti dia memilih metode yang disebut dengan Masnawi, seperti itu. Nah, saya akan memulai syair Maulana Jalaluddin Rumi. Langsung baca syairnya saja. Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa lihat ke buku ya, buku yang ada di Bapak Ibu bisa membeli di tempat yang ini, karena sudah terjual juga. Tetapi ada satu bagian yang belum saya terjemahkan, pendahuluan di kitab pertama. Insya Allah saya sedang dalam proses mencetak ulang kitab pertama ini, dan saya sudah masukkan mukaddimah yang ditulis oleh Maulana Rumi dalam bahasa Arab. Mukaddimahnya sangat pendek. Jadi itu hari saya mendapatkan satu kitab yang mukaddimahnya itu agak terpotong gitu. Jadi saya tidak sempat menerjemahkan mukaddimah. Tapi insya Allah di pencetak ulang ini, Masnawi ini, insya Allah saya sudah memasukkan mukaddimah. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5 paragraf atau 6 paragraf, sangat pendek, hanya untuk menjelaskan tentang Masnawi ini. Beliau mengawali seperti ini. Kitab ini adalah kitab Masnawi, adalah min usuli usuliddin. Jadi beliau mengulang kata usul ini 3 kali. Jadi hadzal kitabul Masnawi, ini kitab Masnawi, ini dari usuluddin. Nah, ini banyak penafsir kenapa kok Rumi mengulang kata usul 3 kali. Ini karena ada hubungannya dengan syariat, tarekat, ma'rifat. Makanya diulang 3 kali karena terkait dengan syariat, tarekat, dan ma'rifat. Menyingkap rahasia-rahasia perjumpaan dan yakin, dan itulah yang disebut dengan fiqhul akbar. Nah, di sini kita lihat istilah fiqhul akbar yang digunakan oleh Rumi di zamannya. Okay. Jadi dulu kitab sufi itu disebut fikih, tapi fiqhul akbar. Kalau tentang fikih yang kita kenal sekarang ini, dulu di zaman Rumi disebut dengan fiqhul asgar, fikih kecil. Jadi ada dulu terbagi 2 fikih, ada fiqhul asgar, fikih kecil, ada fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu yang terkait dengan dunia sufi, tasawuf lah, kira-kira seperti itu. Jadi yang kita sebut sekarang ini sebagai fikih, dulu pada zaman Rumi disebut dengan fiqhul akbar. Yang kita anggap tasawuf ini sekarang ini kita tidak sebut fikih ya, di zamannya Rumi disebut dengan fikih, disebut dengan fiqhul akbar. Makanya ini dikutip oleh Rumi, dan ini yang disebut dengan fiqhul akbar.
Dan seterusnya insya Allah nanti kita akan memasukkan mukadimah ini di percetakan yang percetakan ulang. Kitab Masnawi jilid pertama, dan nanti di tapi tidak bisa akan lagi baiknya. Jadi semua sudah lengkap, hanya cukup lama dalam setahun. Jadi saya mau waktu itu 2/6 bulan. Tapi saya lihat itu ini di kitab mana ketika saya jelaskan kitab pertama kok nggak ada. Jadi dia tidak tahu bahwa kitab yang Masnawi kemarin itu saya bagi dua, dari kitab 1 sampai bait 1 sampai bait 2000, kemudian lanjut lagi dari bait 3, dan insya Allah kitab 1 dan 2 ini sedang mengusahakan proses cetak ulang kitab asli Masnawi. Jadi kitab asli Masnawi ini ketika kita buka biasanya nei ini adalah seruling ya dalam bahasa Persia. Lalu kemudian banyak para peneliti pengkaji Rumi yang menjelaskan bahwa inti dari Rumi seluruh kitab 6 ini sebenarnya di penjelasan tentang nei. Nei ini seruling bambu. Insya Allah kita masuk nanti melihat seperti apa pembahasan tentang nei. Nah, cuma yang menarik oleh para pengkaji, mereka bertanya, ini kok Rumi tidak memulai. Jadi mereka bertanya, ini kok mereka tidak memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kok langsung Beshnu Asnei Chun Hikoyat Nikunat. Jadi dengarkanlah seruling ini betapa ia mengadu atas kisah derita keterpisahan gitu. Jadi dan kenapa kok dia tidak mulai kenapa tidak ada kata-kata Bismillah itu. Biasa banyak pengkritik terhadap kitab Masnawi dan ini. Nah, kemudian ternyata bukan cuma Rumi melakukan itu, tapi di kitab-kitab lain juga mereka mengawalinya dengan huruf dengarkan. Jadi Bismillah juga dengan huruf ba. Jadi Sa'di juga tanpa Bismillah tapi memulai dengan huruf ba. Ternyata dalam tradisi sufistik, jadi tanpa harus secara lugas tegas menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya sudah terkandung dalam ba di awal. Misalnya tentang nei beshnu asnei, dengarkanlah seruling ini. Jadi mungkin ini ya, dari kalau kita lihat memang dalam sufi ini, dalam tasawuf atau dalam sufistik atau dalam tarekat, biasanya ada tradisi-tradisi yang kalau kita tidak mengerti kode-kode mereka itu kita tidak mengerti ya, karena kita melihatnya dari luar. Tapi kalau kita melihatnya dari dalam, kita akan paham betapa mereka ini kaya dengan simbol-simbol gitu. Karena ya kita lihat para sufi ini memang terbagi dua. Ada yang meyakini bahwa
pengalaman itu tidak mungkin ditransfer kepada orang. Ada yang meyakini pengalaman ini bisa diterjemahkan kepada orang lain. Nah, ini pun terbagi dua. Yang para sufi yang mengatakan bisa diterjemahkan itu terbagi dua juga. Ada yang mengatakan hanya sastra yang bisa menjadi wadah dalam pengalaman sofistik ini. Ada juga yang mengatakan tidak, bahasa lain juga bisa, yaitu dengan genre penulisan pengalaman sofistik ini oleh para sufi itu biasanya terbagi dua. Ada yang seperti Ibn Arabi yang sangat filosofis, ada yang seperti Attar, Rumi, Sa'di dan seterusnya yang menggunakan sastra menuangkan pengalaman ruhaniahnya. Nah, saya lihat dua-duanya ini kita butuhkan, baik kekuatan dalam memberikan nalar alasan-alasan argumentasi itu juga penting dalam membangun kerangka-kerangka sofistik ya, seperti yang dijelaskan genre Ibn Arabi dan kawan-kawan atau aliran Ibn Arabian. Nah, tapi satu sisi penggunaan bahasa filosofi ini biasanya agak berjarak dengan rasa. Nah, urusan rasa ini memang sangat, karena sastra itu pilihan-pilihan diksinya itu ya, kalau kita tidak bisa masuk ke dalam bahasa sastra, mungkin kita tidak bisa merasakan ininya sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh sufi. Nah, alhamdulillah mereka terbagi dua. Nah, dan kita ketemu dengan murid Ibn Arabi, Kunawi ya, tetapi ya bahkan Syams itu dianggap sebagai tidak punya wujud malah, tetapi kita meyakini bahwa jadi kembali kepada pembahasan kita bahwa kritikan terhadap Rumi yang tidak memulai dengan Bismillah ini dalam kitab Rumi sendiri itu tidak tepat, karena ya para sufi itu memang memiliki kode-kode. Misalnya tadi kan, misalnya Sa'di juga memulai dengan kata ba benome oncek, juga Beshnu Asni memulai dengan kita ba, dan ba ini adalah representasi dari Bismillah. Makanya dalam hadis dijelaskan ada pada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada pada ba dan seterusnya. Itu simbol-simbol yang digunakan oleh para sufi dalam menyingkap satu pembahasan antara lahir dan batin. Sebagaimana di Muqaddimah Masnawi sendiri, kitab ini adalah menjelaskan min usuliddin. Menjelaskan 3 kali itu untuk menjelaskan tentang syariat, tarekat, dan ma'rifat. Seperti itu. Jadi, karena memang ada sebagian orang yang menyangkal bahwa kitab Masnawi ini bukan kitab sufi gitu. Ada orang yang menyangkal, nah, mungkin mereka tidak membaca secara utuh kitab Masnawi ini. Padahal di Mukadimah aja sudah jelas ya, menjelaskan seperti ini. Belum lagi kalau kita masuk, bahkan ada satu kisah khusus tentang kaum sufi. Belum lagi menjelaskan istilah-istilah diksi yang para sufi itu memang gunakan gitu. Nah, makanya saya melihat sejauh tiap-tiap kepala kita ini punya sosok Rumi yang berbeda ya. Jadi mungkin kenapa? Karena seluas apa kita membaca kitab Rumi, seluas itulah pengetahuan kita tentang Rumi. Jadi kalau orang hanya kenal Rumi dari quote-quote-nya, dia kenal Rumi sebatas quote-quote aja, tidak lebih dari itu. Makanya kita lihat tiap orang itu
beda-beda dalam merepresentasikan seperti apa sebenarnya Maulana Jalaluddin Rumi ini. Dan kita akan lihat dalam kitab maksudnya ada banyak hal yang terlihat paradoks ya. Terlihat paradoks. Kalau kita lihat antara satu kisah ini, syair ini dengan syair ini, kita lihat paradoks. Kecuali kita bisa bermain konteks dengan baik, kita akan melihat bahwa sebenarnya dua-duanya sebenarnya tidak paradoks, tetapi sedang beda konteks dalam menjelaskan sesuatu. Seperti itu. Nah, mohon maaf agak berlama-lama dalam mukadimah ini. Nah, jadi kita sudah memulai bahwa ini respon terhadap kritikan orang yang mengatakan bahwa kitab Maulana Rumi itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan jawaban tadi. Oke, nah saya akan bacakan syair yang pertama. Beshnoasnei chun hikoyat mikunat zidadiho shikoyat mikunat. Dengarkanlah seruling ini, betapa ia mengadu atas derita keterpisahan. Jadi Rumi mengawali dengan dengarkan. Kalau Quran bacalah, kalau kita dengarkan. Ini mungkin dua makom yang berbeda karena nah kita ini Masnawi ini adalah berbicara tentang fitrah. Fitrah, makanya untuk kita masuk ke dalam fitrah ini kita mesti belajar untuk mendengarkan. Nah, cuma yang menarik kalau kita tidak terbiasa membaca, kita tidak terbiasa untuk mendengarkan seperti itu. Jadi antara yang paling filosofi ini bagi orang yang punya satu keluasan jiwa yang luar biasa ya. Nah, karena Quran ini khitabnya, audiensnya adalah Rasulullah, makanya Iqra ya Rasulullah. Karena terkait dengan Rasulullah bacalah. Tetapi untuk semua manusia dalam diri, makanya kita cukup mendengarkan. Dengarkanlah. Makanya kata mendengarkan ini sebenarnya kajiannya luar biasa karena tidak hanya terkait dengan dimensi jismania, raga, tetapi ini juga terkait dengan dimensi psikologis ya. Bahwa kita mesti terbiasa mendengarkan sesuatu. Ya, maksudnya ini tentu bukan secara fisik ya, secara lahir karena ya secara lahir kita terbiasa mendengarkan sesuatu dan seterusnya. Tetapi yang lebih dalam dan ini yang diinginkan oleh Rumi dan memulai dengan kata mendengarkan ini adalah mendengarkan apa yang ada di dalam diri kita. Dan karena yang Rumi inginkan itu adalah Besnuasne, dengarkanlah seruling ini. Jadi bukan seruling yang ada di luar, tetapi karena ciri dari seruling itu adalah dia ada satu ratapan kesedihan. Jadi tidak semua seruling itu disebut nei. Tidak semua seruling disebut nei. Seruling mana disebut nei? Seruling disebut nei itu adalah seruling yang dia melantunkan nada-nada rintihan yang kesedihan tadi. Makanya betapa ia mengadu atas derita keterpisahan. Dan kalau kita lihat, saya pernah bertanya dengan orang yang biasa ahli seruling gitu, kata dia memang seruling ini jiwanya itu lebih cocok untuk dalam rintihan. Tapi kalau kebahagiaan itu dia kurang bisa begitu. Maksudnya orang bisa mendengar, tapi ya orang itu tidak bersemangat untuk kemudian mendengarkan itu dalam kebahagiaan. Tetapi kalau dalam rintihan dan seterusnya, nei itu sangat cocok. Dan pada umumnya seruling katanya seperti itu. Saya pernah bertanya kepada ahli seruling. Dan memang para sufi ini dalam memilih, nanti kita akan lihat ya ketika kita membaca Masnawi ini,
semakin dalam, kita akan pahami bahwa para sufi ini sangat detail dalam memilih kata dan juga perumpamaan, analogi, diksi. Mereka selain sangat hati-hati, tetapi sangat tepat dalam merepresentasikan apa yang entah itu yang sedang terjadi atau yang sedang mereka alami atau mereka saksikan. Itu sangat tepat ketika mereka menerjemahkan itu dalam bahasa dalam memilih diksi ya, atau perumpamaan atau analogi yang mereka pilih. Misalnya tadi, jadi Rumi mengawali dengan kata mendengarkan untuk mengajak kita bahwa ada hal yang perlu kita dengarkan di dalam diri kita, yaitu tentang derita keterpisahan. Dan nah, yang tahu derita ini seruling ini seperti itu. Makanya banyak para penafsir menjelaskan bahwa sebenarnya seruling ini selain dari representasi dari Maulana, semua para wali yang sudah sampai di singgasana ilahi, dan kemudian dia kembali, lalu kemudian dia menjelaskan tentang pengalaman yang dia alami. Nah, makanya ada satu penafsir yang saya sangat suka untuk menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan derita eksistensi, gitu. Jadi kan dengarkan Mas Ruling ini betapa ia mengadu atas derita keterpisahan. Jadi ada derita eksistensial yang dimiliki oleh semua orang. Setiap orang punya derita yang berbeda-beda ya, karena ya kita punya fashion yang berbeda, kemauan yang berbeda, keinginan berbeda, fashion yang berbeda, mungkin kerja juga yang berbeda, makanya setiap orang itu punya deritanya masing-masing. Nah, tetapi ada satu derita yang dimiliki oleh semua orang, disebut dengan derita eksistensial. Disebut dengan derita eksistensial. Nah, derita eksistensial inilah yang hadir di semua orang dan itu berlaku sama. Yaitu apa? Apa derita eksistensial itu? Derita atas keterpisahan. Jadi ia berkata, semenjak aku dipisahkan dari rumpun bambu, laki-laki dan perempuan menyauti diriku. Nah, seruling bambu, dia mengadu atas derita kepisahan. Kenapa? Karena semenjak aku dipisahkan, kata seruling, sejak aku dipisahkan dari rumpun bambu, laki-laki dan perempuan menyauti diriku. Jadi karena seruling ini berasal dari bambu, lalu kemudian untuk menjadi seruling dia harus terpisah dari rumpun bambu. Jadi dia dipisahkan. Nah, ketika dipisahkan itulah dia punya kerinduan untuk kembali, kan seperti itu. Makanya semenjak aku dipisahkan dari rumpun bambu, laki-laki dan perempuan menyahuti lirihku, karena ketika dia terpisah maka di situ dia punya lirih yang hadir dalam batin dirinya atas kerinduan untuk kembali ke asalnya. Nah, ini yang disebut dengan derita eksistensial, atau derita ketika kita jatuh dari alam ruh ke alam dunia. Dari alam ruh, kemudian kita ke alam rahim, dari alam rahim kita lahir ke dunia. Nah, ketika lahir itulah kita terpisah dari rumpun bambu di alam ruh, dan itulah sebenarnya derita eksistensial yang dimiliki oleh semua orang. Disebut dengan derita eksistensial, yakni derita keterpisahan dari asal muasal kita. Jadi di sanalah sebenarnya inti hakikat kita di alam ruh. Nah, kemudian kita turun di dunia ini untuk kemudian kita diuji sebagai perjalanan untuk kembali. Jadi dunia ini sementara, untuk kemudian kita kembali lagi ke asal kita yang semula. Nah, tapi karena ini adalah realitas dunia,
dan dunia inilah yang kemudian dia suatu alam yang kemudian kita diuji, apakah kita memang masih mengingat jalan kembali atau tidak, karena sebagian kita eh, terjerat oleh keindahan alam dunia. Akhirnya kita di sini eh, lupa kalau di sini adalah hanya sementara. Kita seolah-olah ingin hidup kekal di dunia ini, padahal yang kekal itu adalah hidup setelah kematian, seperti itu. Jadi kita lupa ya, karena keindahan dunia kita merasakan itu 24 jam kita hampir 24 jam kita berurusan dengan dunia, sehingga kita keinginan kita direnggut semuanya oleh keinginan-keinginan dunia. Jadi hampir semua keinginan kita adalah bersifat duniawi. Nah, untuk kembali ke sana, mau tidak mau, kita harus terbiasa mendengarkan lirih yang ada di dalam batin kita. Makanya dengarkan Nasrullah ini, betapa ia mengadu atas derita keterpisahan. Nah, kalau kita tidak terbiasa mendengarkan lirih batin kita, maka kita tidak akan bisa memahami sebenarnya seperti apa perjalanan yang kita akan lalui, seperti itu. Nah, ini disebut dengan derita eksistensi, dan kita akan masuk satu pembahasan baru tentang takwil. Takwil. Nah, khusus pembahasan takwil ini, karena ini juga penting sebagai pendahuluan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya sastra sufi bermain ini dalam penakwilan diksi yang disepakati oleh para sufi. Misalnya tentang ne. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi tentang pembahasan takwil dalam sastra sufi, karena ini juga menjadi bahan untuk kita masuk memahami teks-teks di dalam sastra sufi. Takwil ini adalah kesamaan-kesamaan melalui perumpamaan yang dibuat oleh para sufi untuk menjelaskan pengalaman batinnya. Jadi dia membuat satu analogi perumpamaan melalui bahasa, dan dengan bahasa inilah pembaca diajak untuk memahami pengalaman yang dialami oleh seorang sufi. Misalnya tentang nei. Nei ini seruling, ternyata yang menggunakan istilah nei itu bukan cuma Rumi, tapi sufi-sufi sebelumnya juga menggunakan istilah nei, termasuk Ahmad Ghazali, saudaranya Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali sendiri juga menggunakan kata seruling, nei, dan ya tentu sufi-sufi lainnya ya, sebelum beliau, sebelum Rumi, juga menggunakan istilah nei ini. Artinya, ada beberapa istilah yang disepakati oleh para sufi, dan istilah itu memang sudah punya makna pakem. Jadi kalau para sesama mereka membaca itu, mereka langsung mengerti. Oh ini maksudnya begini, maksudnya begini. Nah, kalau kita tidak memahami itu dari awal, mungkin kita akan lihat ini maunya apa ya, kok seruling dibawa-bawa ke sini, seperti itu. Tetapi kalau kita akrab, kita akan memahami bahwa mereka ini selalu berusaha untuk memilih perumpamaan, analogi, dan diksi untuk menjelaskan pengalaman batinnya. Misalnya serulingnya. Ini sebagai pendahuluan saja, insya Allah detailnya minggu depan. Misalnya tentang nei, dan ini saya yakin yang sering ikut kajian sudah tahu bahwa nei itu simbol dari serulingnya, simbol dari kekosongan, kosong, karena ditiup kan, ditiup. Jadi kalau kita perhatikan seruling itu kan kalau di tengahnya tidak kosong, maka ya itu tidak menghasilkan suara apa-apa gitu, meskipun kita ada lubangnya, tapi kalau di tengahnya ada sesuatu yang menghalangi udara, itu tidak akan melahirkan suara yang indah. Tetapi kalau di tengahnya kosong, kemudian di atasnya ada tut ya, maka kalau
dia meniup, maka itu akan menghasilkan satu suara lirik, gitu. Seperti itu. Nah, apa persamaannya? Persamaan di sini tentang kekosongan. Jadi kalau seruling ini di tengah-tengahnya kosong, melahirkan suara yang indah gitu. Nah, begitupun dengan para wali. Para wali ini karena kosong dari hawa nafsu, sehingga dia melahirkan hikmah-hikmah yang indah dari lisannya, saya kira begitu. Nah, ini satu perumpamaan, ini disebut dengan takwil dalam sastra sufi, yaitu perumpamaan persamaan melalui bahasa untuk menjelaskan pengalaman para sufi, seperti itu. Jadi, makanya dengarkanlah seruling ini, itu dalam kata lain, dengarkanlah para wali ini. Dua-duanya itu kosong. Jadi kalau yang satu kosong dari tengahnya, bolong gitu, sehingga udara bisa bebas keluar sehingga ditiup. Yang satu ini kosong, para wali ini kosong dari hawa nafsu sehingga keluar kata-kata hikmah dari lisannya. Nah, insya Allah ini untuk pendahuluan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kalau mudah-mudahan tidak ada halangan, kita ketemu lagi minggu depan. Dan saya akhiri sampai di sini untuk kemudian kita berdiskusi. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Sini ada Mas Fahmi, sahabat saya dari Tegal. Di sana ada Rumi, apa ya? Song Rumi. Terima kasih banyak sudah. Itu saungnya Ustaz. Ya, Song Rumi. Oke, terima kasih banyak. Saya Ira sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.